Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Rusli, NIM 091058032215, kelas F semester 4 Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi pertemuan pertama dan kedua dengan judul Politik Hukum di Indonesia. Politik hukum termasuk bidang hukum konstitusi dan hukum tata pemerintahan atau hukum tata usaha negara. Dilihat dari perspektif ontologi dan epistemologi, politik hukum memiliki akar yang sangat kuat kepada studi hukum. Pada tataran aplikatif disiplin politik, hukum digunakan untuk melihat keterpengaruhan politik terhadap hukum dan itu tidak dapat digunakan untuk menjustifikasi bahwa politik hukum menjadi bagian dari studi politik. Yaitu definisi politik hukum. Menurut para ahli, yang pertama menurut Teuku Muhammad Radi, politik hukum sebagai pernyataan kehendak dari penguasa negara tentang hukum yang berlaku dan ke arah mana hukum hendak dikembangkan. Yang kedua yaitu menurut CVG Sunaryati Hartono, politik hukum sebagai sebuah alat atau tol atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum itu akan diwujudkan cita-cita bangsa. Adapun paradigma di bidang politik hukum, Pancasila sebagai paradigma politik hukum artinya bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita. Selanjutnya yaitu unsur yang terkandung dalam politik hukum. Yang pertama, adanya produk hukum yang ditentukan, adanya pihak atau organisasi yang berwenang. Yang ketiga, adanya ketentuan atau asas tertentu. Yang keempat, untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi politik hukum. Yang pertama, peran dan fungsi hukum sangat dipengaruhi dan acap kali diintervensi oleh kekuatan politik. Yang kedua, adanya konstelasi bahwa otonomi hukum di Indonesia cenderung selalu lemah, terutama jika ia berhadapan dengan subsistem. Yang terakhir yaitu penyebab fungsi hukum cenderung melemah. Yang pertama, struktur hukum dapat berkembang dalam segala konfigurasi politik yang ditandai dengan keberhasilan pembuatan peraturan perundang-undangan berbagai bidang hukum, tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan hukum cenderung semakin lemah. Yang kedua yaitu ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh terjadinya gangguan oleh tindakan-tindakan politik terhadap upaya penegakan fungsi hukum. Sekian penjelasan dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.